mudah-mudahan masih ganteng ilmu kangge ngabimbing urang sadayana. Tes tes 1 2 ayahnya. Ayah Saldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Tempat ini adalah tempat main dulu. Percis. Di bawah tuh ada kolam, ada balong, tempat umpet-umpetan, tempat ngoro orang layangan, tempat ngandir cai, percis yang dibikin rumah Pak Oi ini. Ya jadi kenangan banget tempat ini. Bahkan ada Mang Ujang, Mang Saptari di bawah tuh temen ngala burung pipit. Tuh dipangalakeun ku anjeunna. Orang mati balo eueuh bisa. Di Balagor karena kita anak yang paling disayang dulu di sini tuh sama semua orang sampai sekarang sampai sadulur pun cinta sama saya. Enggak. Kan batuk saya barusan. Oh. Jadi sangat terkenang dan masya Allah ini luar biasa. Bahkan sama ibundanya juga beliau sangat sayang sama saya, apalagi sama adik saya yang namanya Dadan Hermanto, ya, yang Dadan luar biasa itu. Dan ternyata Bunda Eli bisa gabung di Sadulur. Kita dapat info sangat bahagia sekali. Siapa itu Bunda Eli? Sumi yang cerita. Itu istrinya Pak Oi gitu. Sama Pak Oinya baru ketemu sekarang malah ya. Alhamdulillah. Terima kasih sambutannya Umi Elis nu ngadedelkeun kanggo urang sadayana dina karukunan laras pisan nya. Tong sok ngomongkeun di tukang beledag we da hareup. Rek beureum rek hejo tong sieun. Daripada aya-aya terutama nama anu urusan dasareng sadulur maksudnya kata Umi gitu ya. Bang Cecep juga selalu mengingatkan kepada kita bahwa terkadang kondisional tertentu
di antara kita sehingga kita tidak bisa mengikuti kegiatan sadulur. Bahkan ke Umi Erli sering kita ngobrol berdua. Yang kerja mah kerja, kalau memang waktunya kerja jangan sampai terganggu. Kenapa? Karena baik untuk menafkahi keluarga itu adalah lebih utama. Walaupun ngaji ini utama, tapi nafkah buat keluarga adalah lebih utama. Seandainya bentrok dengan kebutuhan pokok di rumah tangga, silahkan. Tapi etikanya konfirmasi di grup gitu aja ya. Dulu waktu kecil, waktu menuju Letik, sering mendengar puji-pujian Bang, atau mungkin semacam nada. Mun urang geus pae ngan bati ngaleh-leh nu dibawa poe jeung amal nu soleh. Itu Bang Cece. Laras bisa. Sing ati-ati ngejaga diri tumukeun perintah ilahi. Apa artinya? Artinya apa? Jelaskan. Artinya inilah yang akan menjadi topik ngaji kita malam hari ini. Sebetulnya nada ini dipopulerkan oleh seorang ulama dari Sukabumi. Namanya Kiai Haji Balok, dulu sangat terkenal. Kalau kita sudah mati, kita sudah tidak berdaya, tidak apa-apa lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan kekuatan yang ada di kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali, Allah itu yang maha tinggi, Al-Azim, Allah itu yang maha agung. Kalau kita sudah mati, tidak bisa kita ngapa-ngapain lagi. Cek Sundanya ngan bati ngaleh-leh, ya, teu walakaya, sudah tidak bisa berdaya. Yang di bawah hanya selembar kain putih. Apa itu? Boy. Dan amal yang soleh. Harta dunia yang boleh dikubur hanya kain putih yang namanya kapan. Seandainya ada harta terbawa sengaja atau tidak sengaja terkubur, maka kuburnya harus digali lagi. Tapi kalau kapan enggak, ngan bati ngaleh-leh nu dibawa boeh jeung salambar boeh, yang dibawa mati adalah kain kapan dan amal soleh. Maka hayu kita hati-hati, kita waspada. Mari kita laksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Kira-kira ini artinya terkait fenomena yang sangat fundamental saat ini. Ya, hingga umroh pun di stop tanpa batas waktu yang kemudian ada kepastian. Ya, alhamdulillah kita mulai beberapa minggu yang lalu, harusnya hari ini, besok tuh terbang ke Saudi. Besok 21 Maret tuh jadwal ke Aqsa. 21 Maret besok. Sehingga ke Sumit tadinya kan nggak bisa nih, kita mau ke Aqsa, tapi karena kemudian ada ketentuan pemerintah, sekolah pun libur 14 hari ke depan, ya. Banyak hal yang menjadi berita. Oleh karenanya mensikapi hal yang seperti ini juga menjadi topik pembicaraan pengajian kita malam hari ini. Dasarnya, karena ngaji itu harus ada dasarnya. Dasarnya adalah Al-Quran, dasarnya adalah hadis, dasarnya adalah ijma ulama atau kesepakatan dari para ulama. Waktu kita di madrasah aliyah dulu, hukum itu ada 4: Quran, hadis, qiyas, ijma. Quran, hadis, qiyas, ijma. Itu menjadi standarisasi untuk penetapan hukum. Siapa yang menetapkan hukum? Para ulama.
Sekarang ada fatwa MUI yang jadi perdebatan. Ada yang oke, ada yang tidak, ada yang bilang MUI terlalu ngaco, ada macam-macam. Menurut kita yang tidak sebanding dengan ilmunya para ulama di MUI, mendingan off. Ya, mereka mengeluarkan fatwa juga atas musyawarah, tidak sembarangan. Oleh karena itu, daripada panjang lebar nambahin kemudian malah memperkeruh suasana, mendingan off. Kekuatan fatwa waktu kita belajar dulu kan tidak mengikat. Yang mau ikutin, yang tidak ya nggak apa-apa. Jadi kekuatan fatwa tidak menyeluruh, gitu ya. Itu kekuatan fatwa. Sampai ada luconan gara-gara corona pulang kampung tahun ini dilarang gubernur DKI. Itu ramai di grup sekarang kan. Nggak boleh pulang kampung. Ada lagi katanya kalau sayang sama orang tua nggak boleh nemuin orang tua. Iya. Yang paling antik hari Jumat. Kalau memang sayang sama Allah, jangan sholat Jumat. Nah, itu tambahan-tambahan pembicaraan yang tidak berdasar. Siapa yang ngedarin? Orang yang ingin memperkeruh suasana. Padahal sudah jelas keputusan pemerintah ada kok. Bagaimana cara melurasara jenazah yang kena virus corona? Tidak sembarang orang harus ngurus. Sudah ada Kemenak aturannya. Dampingi dengan tenaga medis. Begitupun dalam penguburan. Fatwa MUI juga sudah jelas. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi sebetulnya. Nah itu teman-teman, oleh karena itu sekarang banyak sekali informasi-informasi yang membingungkan. Namun adanya corona memang sudah diakui tidak hanya Indonesia tapi sudah di mata dunia. Dan ini wujudnya nyata. Kita tidak boleh menyepelekan juga, tidak boleh menafikan juga. Kita harus hati-hati, iya, menjaga kesehatan, iya, menjaga agar tidak terserang corona juga, iya. Tapi yang keempat, berlebihan, nah itu jangan dulu. Berlebihan jangan dulu. Sampai ada main judo jarak jauh. Judo bisa dekat. Kan di lucon-luconan jarak jauh sekarang. Pukul, jatuh, padahal jauh orang gitu. Lucon-luconan sampai segitunya. Nah, teman-teman begini. Tadi sudah dibacakan ayatnya, ya. Ingat bahwa Allah itu pasti bakal memberikan ujian, pasti. Baik kepada orang yang kaya ataupun orang yang papa. Baik kepada ilmuwan ataupun kepada orang awam. Baik kepada pejabat ataupun kepada rakyat. Baik kepada konglomerat ataupun orang yang melarat. Baik kepada buaya atau mantan buaya. Baik kepada ajengan atau mantan bajingan. Semua ujian itu bakal ada. Tak berarti yang kaya. Kan ada lagunya. Kata Roma Irama, Kola Roma Irama. Akan lepas dari enggak. Juga tak berarti yang papa. Ada lagunya. Jadi kaya, miskin, semua akan diuji. Cuma berbeda. Mungkin, tapi ujiannya sama, diuji. Nggak ada yang nggak diuji. Bahkan kita ngaji aja diuji, harus sabar dengerin. Betul nggak? Banyak orang ngaji nggak sabar dengerin. Banyak. Ustadz ceramah, jemaah ceramah, itu kan nggak sabar. Ya, bukan nyindir, bukan nyindir. Ya. Ujian, ngaji aja ujian. Dari rumah mau ngaji sampai ke pengajian ngomongin ngutang, ngamal kerudung. Ujian itu. Jangankan ngaji sholat aja ujian. Ini kan topiknya di ayat yang tadi kita baca. Coba lihat surah 2 153. Ya ayyuhalladzina amanu
Ista'inu bis sabri was salat. Yo jelema-jelema nu ariman jadikeun panolong ku marane kabeh teh sabar jeung salat. Innallaha ma'as sabirin. Sayaktosna Allah teh sinareng jalmi-jalmi anu sabar. Wahai orang yang beriman, jadikan penolong sabar dan salat karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah di sini tidak nyebut salat dulu tapi sabar dulu. Kenapa? Sholat pun perlu kesabaran. Sabar dari wudunya, betul gak? Sabar ngantri wudunya kalau di tempat umum. Sabar menggunakan airnya, jangan sampai berlebihan. Sabar meratakan air ke seluruh anggota wudu, itu sabar. Mau sholat aja harus sabar. Sabar mata tertunduk ke tempat sujud. Maka para ulama yang mencaratkan sajadah itu jangan yang berwarna-warni. Apalagi yang ada gambar burung pipit, burung merpati, mau Allahu Akbar lihat dulu itu burung apa ya, kok nggak jelas gini, burung apa ya, lah orang udah takbir. Makanya ulama-ulama kayak dulu punya guru, siapa mah dulu Wa Abbas, nggak lumpit, itu nggak mau berwarna-warni, polos aja. Itu ya. Sholat sendiri harus sabar. Takbirnya, berdirinya, ngikutin imam, jangan mendahului imam. Harus sabar. Ada orang yang gak sabar, imam belum ruku, kita sudah ruku, batal berjamaahnya kan. Apalagi ketinggalan dua rukun. Sabarnya dalam sholat itu mesti. Maka kata Imam Al-Ghazali, bagi orang awam, khusyuk itu adalah menenteramkan badannya, seluruh anggota badannya ketika sholat. Menenteramkan, cicing, sakinah. Lamun kubacaan mah belum tentu diterima. Iya kah? Iya. Masih iya mulu bacanya juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak pakai tasdid. Atau cenah dina tenang-tenangna salat teh, dina tumaninahna salat teh. Kan banyak variabel yang bisa menjadikan alat ukur untuk salat kita khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dibarengan ku artina mah dateng arti Allahu Akbar doang, Allah nu Maha Agung. Kesininya nggak tahu artinya. Ya, ada Bu Agung. Atau tumaninahnya salatnya diterima ke Allah kan kata ulama gitu dulu. Nah, itu pun harus sabar. Kalau kita kaitkan ke masyarakat, jangan masyarakat lah, di sadulur aja. Ya, kita berada di sadulur pun harus sabar. Kan kaitan sholat itu untuk penjabaran dalam kehidupan. Kalau orang sholatnya benar, pasti hubungannya dengan sesama benar. Itu kata kunci. Kalau sholatnya belum benar, maka hubungan dengan sesamanya juga belum benar. Kenapa? Karena sholat menjadi ukuran. Kan ada 5 pengikut tanda Rasul nanti di lain kalinya ngaji. Oleh karena itu pun perlu kesabaran di sadulur, betul gak? Apalagi yang namanya Abah jeung Bang Cecep. Namanya penasehat. Kaget. Apalagi yang namanya penasehat, pasti tugasnya kan mere nasihat. Tapi kadang kita juga mikir-mikir dulu ya. Enak gak gitu. Umi Elis juga sama mikir dulu. Enak apa enggak? Jadi kita enggak sembarang ngomong. Orang di depan orang banyak kita tegur, perasaan dia pasti merasa dihina. Enggak boleh kan. Jangankan itu sholat, dia sholat salah. Dipanggil sini Pak, Bapak sholatnya salah, jangan gitu dong Pak, Bapak yang benar sholat di depan orang banyak, ngambek bukannya nerima jadinya. Jadi dalam etika berbicara juga ada etika. Nah, sholat itu bisa juga penjabaran untuk kesatuan, kebersamaan, mengket pageh di sadulur. Kalau Umi Elis selalu dalam sambutan bilang gitu, iya, ayo. Kalau ada apa-apa jangan di belakang, dari depan aja. Kalau gaplok Umi Elis, iya. Kalau memang salah, malah gaplok juga. Jangan kan Bang Abah yang ustaz kata orang, yang kata kiai kata Pak, gaplok juga kalau salah. Dalam rangka maksudnya saling mengingatkan, bukan beneran gaplok. Bukan. Nah gitu.
Nah kalau sekarang sobar itu adalah menjadi kata kunci, sebelum sholat harus sobar, sebelum wudhu harus sobar. Kenapa rahasia ayat ini kata ada sobar kemudian sholat? Supaya kita siap menghadapi segala bentuk ujian. Itu maknanya. Betul? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka selanjutnya ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pasti kami teh bakal nguji kamarane kabeh hiji kurasa kasieun. Sekarang terasa ada orang mau pulang kampung sieun ku corona. Mau ke mall sieun katepaan ku corona. Mau salaman sieun katepaan ku corona. Sampai di Cina mah udah ada gaya salam tidak ketemu. Kepok tapi nggak ketemu. Kemudian sama kaki juga nggak ketemu. Itu gaya salam sekarang. Nah kalau yang nyorocot tuur nah nggak jupruk atuh salam model gitu. Ya kan begitu salamnya. Yang sekarang gini kan, maaf. Nggak apa-apa. Contoh. Maaf. Nggak apa-apa contoh. Ada gini kan. Kanan ketemu kanan, kiri ketemu. Ini salah juga. Bingung. Nggak usah dicontohin lah. Dan kalau yang aki-aki nyorot tur mah jongkok kan. Ini zaman dan nyata itu di Cina udah diterapkan. Sekarang ada salam. Dulu dihina itu salam Sunda katanya. Salam tuh harus kayak orang barat, cepika-cepikit celepok kanan, celepok kiri, kesempetan keur saya mah tuh karung geulis. Iya. Assalamualaikum. Kiai, lanjut Kiai. Sini. Nah, itu sekarang itu. Jadi kenapa itu? Ya, supaya kita siap dengan situasi kondisi, bahkan kondisi itu yang tak terduga. Kita kan sudah punya jadwal mau umroh. Siapa yang tahu bahwa umroh tidak berangkat? Bahkan orang yang sudah di airport, yang sudah syukuran, sudah mengeluarkan biaya banyak, mau terbang, Saudi mengeluarkan keputusan gak boleh terbang. Yang sudah layang-layang di Jeddah gak boleh turun dulu. Yang sudah di Jeddah mau pulang di stop dulu. Yang di Mekah yang mau tawaf wadah di stop. Bra, semua kaget. Gak ada yang tak terduga menurut kekuatan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah beriroda seperti itu. Bahkan kita sering mendengar kan, pasti kami teh bakal menguji kamarane kabeh, pasti. Walanabluwanakum, dan pasti kami akan memberikan ujian. Hiji minal khauf, rasa takut. Sekarang jelas. Betul ya? Dulu takut sieun anak dirampok. Di Jakarta mah musim anak diculik sieun. Musim pencokelan jantung bayi sieun. Berita macam-macam. Minal khauf tuh sekarang macam-macam rasa takut teh. Ya. Banyak banget minal khauf, terutama corona. Kemudian walju, rasa lapar. Sudah umum manusia karena makan menjadi alat kebutuhan utama, kekuatan. Ya, kekurangan makanan, kekurangan harta benda menjadikan rasa takut secara itu wajar, iya. Tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa naqsim minal amwal wal anfus, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Umi Erlis kehilangan Api Dadang, ini wal anfus. Satu saat kita kehilangan orang tua, pernah. Satu saat kita kehilangan guru, ya. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya. Wal anfus, kehilangan orang-orang yang kita cintai.
Sekarang muncul lagi problematika. Orang takut ngurus jenazah. Hari ini, tadi sudah diedarkan di MDA sama kita. Pertanyaan dari siapa? Dari Teh Ike, anggota MDA juga. Dari grup Syifa. Bagaimana ini orang-orang pada takut ngurus mayat maut ku corona. Ya, hanya kita jawab dengan fatwa MUI dan keputusan dari Pak Menteri Agama. Sudah ada aturannya, silakan hubungin tenaga medis yang dirujuk oleh pemerintah. Ya, tetap dengan kata Hasanuddin AF, Komisi Fatwa MUI Indonesia, tetap dengan berdasarkan kaidah-kaidah syar'i, tapi didamping tenaga medis. Itu yang sudah menjadi fatwa, harus kita ikuti. Kenapa? Menjaga supaya tidak nular juga sama kita. Orang takut sekarang ngurus jenazah. Corona itu banyak variabel, takut ngurus jenazah, takut kamu, takut Jumatan, takut ketemu orang tua, takut pengajian. Jangan-jangan besok Isra Mi'raj dibubarin kali itu. Banyak rasa takut sekarang ya. Masya Allah. Tapi takut ya berlebihan ya. Jangan. Sampai ada anekdot kemarin, takut itu hanya kepada Allah. Iya. Tapi kita waspada, hati-hati. Iya juga. Jangan menyepelekan itu. Hati-hati, waspada. Iya. Cuci tangan supaya bersih. Iya. Bahkan kita mah sudah dari dulu cuci tangan tuh 5 kali sehari wudu. Udah diajarkan. Kalau yang tahajud sama duha mah sudah lebih dari 5 kali. Kalau itu digunakan sebaik-baiknya, maka kita sudah mendahulukan dari dulu cara sehat terhindar dari penyakit. Dengan apa? Berwudu. Yang benar wudunya. Itu kan sudah ada dalam Islam. Sudah ada dalam Islam. Takut iya, tapi berlebihan jangan. Waspada tetap, hati-hati tetap. Kenapa? Karena ini bukan jadi masalah isu lagi, memang kenyataan virus corona itu. Dan bukti kata Allah, Allah akan memberi ujian. Iya, ini ujian bagi kita, ibtila. Ahasiban nas ayyasraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian tidak diuji? Justru semakin iman naik, ujian semakin tinggi. Jangankan kita, orang dahulu pun diuji. Untuk apa? Untuk mengukur imankah, tetapkah iman atau tidak. Contohnya Nabi Ayub alaihis salam. Pernah dengar cerita Nabi Ayub? Dan dari kiai kita dulu, Nabi Ayub, Nabi kaya, banyak harta, soleh, ibadahnya nggak telat. Iblis sampai iri. Unjuk-unjuk sama Allah, ya Allah, izinkan saya uji hambamu Ayub. Kalau diuji dengan penyakit atau dengan kemiskinan, tetapkah dia bersujud? Kata Allah, silahkan. Akhirnya lagi sujud kan dimasukkan kuman. Kuman apa itu? Corona. Tadi Bang Cecep nyebut corona, dulu ada mobil. LP Sukaisi kan ada nyanyinya. Iya, gimana? Kalau corona itu panernya ATM. Iya. Aku tak mau walau dipaksa, walau mas kawin dengan corona. Itu kan ada lagunya LP. LP udah ada nyanyiannya itu. Walaupun mas kawin dengan corona, itu sudah ada lagu LP Sukaisi. Nah teman-teman, jadi sekarang bagaimana tuh kalau begitu? Kalau begitu bagaimana? Ya inilah ayat yang kita bicarakan untuk jawaban kepada kita. Ya, jawaban untuk kita bahwa Allah pasti akan memberikan ujian, itu pasti. Dan sekarang nyata. Ujian itu tidak hanya ke orang-orang, sekarang nyata. Wali kota Bogor kena, Menteri Perhubungan kena, Wakil Menteri Kesehatan Iran kena, Raja Saudi belum, tapi ketakutan. Umroh ditutup dulu. Kan
Sekarang kan yang kena bukan orang-orang biasa, orang-orang yang memang mengatur luar biasa sekarang. Jadi ketakutan tuh menyeluruh sekarang. Da orang kampung anu cari cing mah. Sok dengen kencek mah tadi eukeun wae atuh cenah urang mah. Sing ending we ka Allah orang kampung mah dalilna kitu. Dahar pakacapur-kacaprik di warung di mana-mana. Berita-berita teu kadenge da teu nyahoan berita tuh orang kampung. saya. Termasuk Abah Amin. Kalau model Umi Ernest dan Sony sama kita tiap hari di HP tahu informasi, sampai hoak aja tahu, ikut ngedarin lagi kadang-kadang kita. Ya udah, orang kampung tenang we, aya Allah cenah. Iya, memang Tuh, betul. kasawah we biasa. Iya, memang betul. Kalau udah kena ya nggak tahu juga orang kampung juga ya, tapi mudah-mudahan dilindungi. Ya, mudah-mudahan jauh. Ya Kang Ewa ya. Orang kampung tuh sederhana. Kenapa? Karena keimanannya, ngajinya tuh sudah terbiasa. Ada abi masieun maku Allah, sanes ku corona gitu. Orang kampung mah. Entengnya ngomongnya teh entengnya. Orang Jakarta yang ketakutan mau pulang kampung mikir-mikir sekarang. Kenapa? Kalau sayang sama orang tua jangan nemuin orang tua dulu, gila itu. Kalau sayang sama Tuhan jangan sholat Jumat, gila itu aturan. Sampai anekdotnya sampai segitu jauhnya. Nah, gadget-gadget. Jadi sungguh kami akan memberikan ujian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sobar. Yang sobar tuh yang mana? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimatnya ini di sini sabar tapi mananya panjang nih. Kami berasal dari Allah, milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Coba renungkan 50 tahun ke belakang. Setahun 68. Saya 69. 68 berarti belum keluar dari perut. Saya bukan keluar dari belah apa tadi? Tapi dari belah ibu kan? Nah itu, saya ngutip Bang Cecep tadi ya. Sekarang umur 50. Berarti 51 tahun ke belakang belum ada. Sekarang ada. Dan kata Allah pasti tiada lagi. Bentar lagi bakal tiada. Contohnya Abi Dadang. Contohnya siapa teman-teman yang sering yang waktu di Bandung main di alun-alun Bandung gendong-gendong Pajar. Haji Purkon, Pajar digendong-gendong saking senangnya nyampe Jakarta lusanya beritanya meninggal ngedadak tabrakan di Cikampek. Makanya setiap lewat itu apa Cipularang kilometer 95 jangan itu jangan ngebut ini banyak perasaan takut ya wajar aja kita juga. Itu habis di alun-alun Mama Erlis. Siapa yang nggak nyangka? Nggak ada. Habis dibiatik. Ya. Innalillahi, iya. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini bukti nyata. Sekalipun kita cinta sebesar apapun cinta kita kepada orang yang kita cintai, yang memiliki secara hakikat adalah Allah Subhanahu. Udah nggak ada yang bisa menahan ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang yang menciptakan kita siapa? Allah. Berarti kita milik siapa? Allah. Suami milik siapa? Anak? Harta? Jabatan? Rela ditinggal ke Pulau Seribu? Ini ujian dulu sebelum ditinggal beneran. Ikut gak ke Pulau Seribu? Rela gak? Rela gajinya naik kan? Udah tahu kita juga gajinya akan engkau pergi. Karena gajinya naik lagi misalnya. Ikhlas. Iya kita itu satu-satu contoh. Kita dulu ngumpul sama keluarga sudah kawin, tinggal emak sendiri. Semua proses bakal begitu semua juga. Kenapa? Kalau seorang wanita udah punya suami, wajib apapun alasannya ke suami. Betul gak? Tidak boleh melewati suami. Dulu ada sahabat Nabi, ibunya sakaratul maut, dan amanah suami waktu sebelum perang, jangan kemana-mana, gak berani. Coba, ibunya udah mau maut, mana tuh nonton datang baik, saya taat sama suami, kata suami gak boleh keluar, gak mau nengok, padahal itu ibunya. Ibunya sekarang meninggal, gak nengok juga. Ibunya udah dikuburin, gak nengok juga. Sampai udah dikuburin, gak nengok. Kenapa? Suaminya amanah, jangan keluar.
tanpa izin. Ini dengerin para istri. Iya, siap. Ke mall rajin suami ditinggal, dosa itu. Ya. Arisan rajin suami ditinggal, dosa. Seragam baru suami ditinggal, dosa itu. Maaf ya, ini kan ngaji ya. Oh ini ngaji ya. Kesempatan saya nyentil ya lagi begini penasehat itu. Tapi kan bukan buat sadul, buat umum. Dosa. Sampai pulangnya suami, hal ini diadukan kepada Rasul. Ya Rasul gini-gini. Baru saja Jibril datang kepadaku. Ibunya mendapatkan rahmat dan keluasan kubur karena kesalahan istri kepada suaminya. Allahu Akbar. Kesolehan istri sama suami menjadi rahmat dan maghfirah Allah untuk ibunya yang meninggal. Maka Beli betul-betul harus jadi istri soleha. Hanya istri soleha perhiasan dunia. Kan ada lagunya. Itu Omai Ramo kan bagus lagu. Nok. Ini emang jangan mentang-mentang nok sering tangan main gelis nyai neng kadio. Oh saya. Gitu dong. Itu bagus. Gitu ya, sampai dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Nah, Nabi Ayub kita cerita tadi kan, karena kita ngajinya enggak seperti di mimbar. Kembali ke Nabi Ayub, diuji. Sekali diuji, buduk, borok. Tadi kan masuk corona. Istrinya sampai kabur dari rumahnya. Saking gak sudi aing boga pamajikan borok saok awak. Geus sarek sare oge. Jiji lihat borok. Nah, kabur istrinya. Habis hartanya. Nabi Ayub berhenti enggak ibadah? Enggak. Bahkan di kitab itu dulu waktu ngaji, saat sholat sampai belatungnya tuh jatuh. Habis sholat diambil lagi, belatung dimasukin lagi. Itu kesabaran Nabi Ayub. Lah kita jangan itu baru nyamuk 2 biji aja enggak punya kita. Buat nyamuk di mana? Mak masih main sinetron mulu, beli nyamuk, berantem kita sama istri gara-gara itu kita. Nabi Ayub, dan itu kan Nabi. Kalau kayak itu kan Nabi kata, iya Nabi kercontoh Nabi itu. Atau cengcikan Nabi, Nabi itu kertauladan. Itu bisa matu nurutan ku carita. Itu ya dua Nabi Ayub. Nabi Muhammad juga diludahi 3 hari berturut-turut. Ketika dari rumah mau ke Masjidil Haram, hari keempat gak diludahi. Kata Nabi, tumben orang gak meludahi. Kenapa sakit ya Rasul? Ditengok sama Nabi orang sakit. Orangnya udah ketakutan, dikira mau balas dendam. Ternyata didoakan sama oleh-oleh. Akhirnya orang itu masuk lah kita jangan diludahi, baru diomongin gak jelas aja udah sakit hati kita. Belum jelas aja udah sakit hati duluan, suudonya udah gede. Ini jeleknya sifat karakter manusia yang negatif. Harusnya mengembangkan sikap positive thinking, atau apa bahasa agamanya husnudon. Jadi inget kama edo sabah heula teh Mang Ibro sabah lah Ibro batuk da kaselek atuh geus kolot mah nya ngadaharas beras anu panjang ge kasura atuh di dieu. Inget kama edo bawain karewedan ku anak nanti saking sayang da teu kuat meuli daging sapi dah bubur tinggal 2 bubur rontok giginya kadahar karewedan. Boro-boro ngeunah cenah lihat giginya hancur. Tapi marah kama tuh enggak ya. Jadi itulah bentuk yang seperti itu. Nah, teman-teman, Nabi Ayub akhirnya apa? Tetap ibadah. Ya. Tetap ibadah. Sampai iblis takluk. Gusti abdi menyerah ayeuna ngagoda Ayub. Eureun moal ngagoda sakali-kali deui ka Nabi Ayub aing mah ceuk iblis. Saya sudah tidak sanggup menggoda Ayub, ya Allah, saya berhenti goda iblis. Kata iblis, akhirnya oleh Allah dikembalikan lagi sehatnya. Sehat lagi, istrinya balik lagi, anaknya banyak, hartanya banyak. Itulah makna dari kesabaran. Maka ketika ada virus corona juga, sabar itu bukan berarti menghindar. Sabar itu tahan,
tapi dengan solusi tetap waspada, menjaga kesehatan sesuai Departemen Kesehatan dan nilai-nilai kesucian menurut syariat Islam. Umat Islam gak usah takut ya, hanya takut kepada Allah. Kita menghindar corona dengan segala bentuk macam bukan karena takut coronanya, tetapi kita menghindari dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Jangan memaksakan kalau itu menyebabkan kita mafsadat, jadi kerusakan, kita masuk ke situ. Kan kata Allah juga nggak boleh. Janganlah membunuh dirimu sendiri. Berupaya berikhtiar agar kita selamat. Jadi apa yang diupayakan oleh pemerintah sekarang adalah untuk keselamatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, benar, mari kita jaga kondisi yang seperti ini. Kita semakin dekat dengan Allah, semakin silaturahim, kembangkan ibadah dengan baik. Insya Allah selama itu gak usah riskan, khawatir, takut. Kenapa? Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Kalau begitu kembangkan beberapa sifat dalam kondisi salah satu tawakal. Mari kita tawakal dalam kondisi yang seperti ini. Fatawakalu 'alallah in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah jika kalian orang-orang yang bertawakal. Itu apa? Bukan menghindar juga. Tetap kekeh payeng karena kekuatan Allah, karena kekuasaan Allah sambil kita ikhtiar. Itu. Kemudian yang kedua, ridho apapun yang sudah ditakdirkan, diputuskan oleh Allah. Yang menciptakan corona siapa sih? Allah. Yang menghidupkan corona siapa sih? Allah. Yang nyebarin corona sampai kemana-mana kan kuasanya Allah juga. Kenapa sih Allah kalau gitu nyebarin? Kasihan Pak Oim ke Pulau Seribu, takut nggak jadi. Tan udah ngeplang mau beli apa pun nggak jadi, ntar ya ketawa. Yang semua sudah Allah. Yang kalau gitu nggak usah takut. Iya, tetapi waspada, hati-hati, berikhtiar tetap. Kenapa? Ya semua juga kan di dunia itu imbangan. Ada dua perimbangan. Ada tinggi, ada rendah, ada gendut, ada kurus, ada malam, ada gelap, ada miskin. Ada itu nggak mungkin hilang itu. Kalau ada pemerintah program kemiskinan nggak total sampai hilang miskin. Kalau udah kaya semua siapa yang nerima zakat dong? Betul nggak? Kalau sudah semua kaya siapa yang mau nyari untuk menyalurkan zakat? Nggak mungkin. Tetapi menurunkan kemiskinan ya artinya dalam taraf hidup cukup. Nah oleh karena itu, satu tadi tawakal, kedua ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa? Wama qadarullaha khairun. Apa yang sudah ditakdirkan Allah itu jangan dinilai buruk, baik. Kita didesain Allah itu sudah baik. Lihat muka saya. Dulu umur tahun 2000 ganteng. Jenggotan kayak Roma Irama dulu ganteng gitu. Sekarang masih dulu. Siapa yang mendasar kita? Kan Allah. Siapa yang berkehendak hidung kita? Itu bukan semuanya Allah. Artinya udahlah kita terima terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Tapi yang ketiga, ikhlas, sadar, terima dengan semata-mata taat kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbanyak istighfar, untaian kalimat ampun kepada Allah Subhanahu. Jangan-jangan kata Pak Oi tadi, Allah memberikan corona itu karena kesombongan ya kan? Ketika dua negara besar super power mau perang dengan senjata nuklir yang gede itu, takut semua. Atau nanti perang kan nggak perlu ke lapangan, dari kantor aja. Amerika di Amerika, Iran letek, bum, hancur. Jakarta mana tinggal ngedip aja hancur. Ya. Tapi Allah nggak perlu bom atom. Kuman corona aja yang kecilnya itu kecil banget, cukup dengan kuman kecil gonjlong dunia. Itu satu tanda. Itu baru satu. Ingat gak peristiwa kiamat? Bahwa sebelum kiamat akan ada dabatul ardi, binatang yang melata yang akan mengarah ke seluruh muka bumi. Jangan-jangan ini sudah sampai sekarang. Kan ada hadisnya. 10 tanda kiamat besar, ada kecil. Salah satunya akan ada binatang melata yang akan merambah ke seluruh bumi. Inilah gambarannya corona sekarang. Udah. Apakah itu yang dimaksud Nabi? Gambarannya iya. Gitu ya. Tapi apakah yang sesungguhnya wallahu a'lam. Kayak model Dajjal. Dajjal kalau dalam ukuran hadis ya gede gitu. Tapi Dajjal dari dulu juga udah keluar pembohong.
yang suka ngejahatin agama, ngejahatin orang-orang beriman, itu Dajjal juga kan, sudah dari zaman Nabi juga udah ada Dajjal. Sudah ada. Katanya dunia akan terbalik nanti. Sekarang udah terbalik, laki perempuan jadi laki, udah sekarang. Coba lihat rambut panjang disusul pas di depan, si Udin. Ya. Maaf ya engku ya, maaf ya. Jadi gak enak sama engku saya, aduh. Jadi nggak enak. Tadi habis nyanyi malah joget mangku. Aduh. Maaf ya gue ya, dangku mah bukan kayak wanita. Gue ya, ini maksudnya karakterku bener-bener jadi laki, maksudnya kayak bencong maksudku ya. Besok nggak mau joget lagi, maaf. Aduh. Gak bikinin kopi. Jangan nangis ya. Zaman akan terbalik, udah terbalik sekarang. Yang benar disalahkan yang salah kan udah sekarang. Betul kan? Nah, jangan-jangan peristiwa kiamah itu sudah mulai ada. Maka kan dari kemarin banyak ada salju di Saudi, ada apa, selalu dikaitkan ke kiamah. Sampai selang bocor di Riyadh pun katanya tanda kiamat. Selang bocor tanda kiamat, ampun Gusti, orang-orang beleguk banget sih. Diedar-edarin tanda kiamat, selang bocor, air muncrat. Kiamat di Riyadh, tanda kiamat, selang bocor. Yang api kan ya api lah, orang memang. Jangankan di Madura juga ada tuh keluar api dari bumi kan, di Madura di Pantabai. Artinya alami tapi kemudian dibesar-besarin sekarang. Yang bener mah di Mekah yang udah apa, itulah orang kampung Mekah sudah pada berdasi kata Nabi nanti. Yang tadinya nggak pakai sendal jepit sekarang sepatu udah, itu hadisnya ada. Pembangunan bermegah-megahan di Mekah sudah ada. Raja-raja Saudi bukannya saling bahu-membahu membangkitkan Islam semangat, malah saling. Itu kan terjadi. Mana kesemangatan negara-negara? Gak ada, semua saling melemahkan, kan terjadi sekarang. Akhirnya kata Nabi, setelah Dabatul Ardi muncul, nanti akan ada huru-hara di timur dan barat. Apa mananya sekarang? Perang Syria. Itu udah ada sekarang. Perang Iran, udah ada sekarang. Betul ya? Yaman sama Saudi sampai sekarang masih perang. Yaman masih kan perang, cuma kan nggak diinfo aja. Itu huru hara di timur dan sudah ada kata Nabi sekarang ini. Tinggal nunggu apa? Ya Dajjal kata penceramah sudah ada, walau alam lah. Tapi yang jelas begini, dulu ada cerita juga. Selama Ka'bah masih banyak yang tawaf, dunia tidak akan berhenti. Sekarang orang ketakutan kenapa Ka'bah kosong. Tapi nggak kiamat juga ternyata. Lalu apa mananya hadis? Allah yang maha tahu. Oleh karena itu orang awam jangan coba-coba memahami agama dengan akalnya. Bakal keliru. Yang ngerti agama aja keliru. Apalagi yang awam. Ini yang jadi pegangan buat kita. Nah teman-teman, di Sadulur saya dari dulu selalu bangga, bahagia aja di Sadulur. Kenapa? Karena bisa ke Garut sering ketemu emak satu itu kan, sering makan di rumah Sadulur liwat, malah satu mau mancing minggu. Yang paling bisa nyanyi. Nyanyi kan kesenangan saya dari lu. Orang saya kan dari Ustaz kok senang nyanyi. Lain kepala lain hati. Aku juga sama. Iya, lain kepala lain hati, jangan gitu lah. Aku nyanyikan sama teman-teman sekolah, bukan sama tante-tante katanya gitu kan. Ya, istri juga ada, malah istri saya peluk tadi di depan teman-temannya Umir. Istri saya dipeluk di depan dan Sony sampai kabur ke dapur tadi. Iya, ngaku dong, aku aja. Aku aja ngaku. Saya peluk tadi. Itulah kebahagiaan kita. Jadi kalau saya ceramah menggebu-gebu, kadang mungkin ya kondisional. Kenapa? Karena kondisi sekarang menuntut untuk kewaspadaan dari apa yang terjadi. Gitu ya. Terakhir, mudah-mudahan Pak Wi ke tempat barunya dalam rahmat Allah, ya, keberkahan Allah, dalam lindungan Allah. Bunda Eli tetap di Sadulur. Ayo kita ngaji, kita senam ya. Tunggu aja info tengku. Wahai Sadulur, besok seragam merah. Jangan lupa seragam Sadulur ada 8. 1, 2, saya juga lupa. Itu kan. Udah di grup di Japri, saya di Japri. Kalau udah di grup atur aja ya. Aduh, Gusti. Di grup ngomong Japri juga. Aduh. Saking sayang dan tapi cinta. saya jawab, oke. Oke.
Itu harusnya tengku digaji nih, itu kan ngedarin gitu tuh nggak mudah itu. Ngingetin orang itu kan nggak mudah. Orang kadang mungkin lupa diingetin. Seragam Sadurun ada 8 hiji warnanya ini sampai nomor 8. Luar biasa tuh itu. Yang lucu kemarin, Sadul kadari atuh ini Miratu lagi kerja, lagi kerja bakti yang nggak kesini disiksa. Alah, saya kaget disiksa. Aduh, disiksa. Nongol lagi belanja. Aku hari dibeliin sama Ibu Ratu. Dibeli baju. Cuma nyobain doang siapa. Tapi mah yang cium bodas. Ku hayang cium bodas Abah. Jangan teriak-teriak kalau ke Abah mah diam-diam aja. Gitu. Ya. Kan jadi denger semuanya nggak enak. Jadi nggak jadi beliin kita jadi. Karena semua denger. Iya. Anggaran Tersalah. Harusnya WA aja, paling ya aku insya Allah 2030 gitu. Udah makin ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Kiai Amin. Alhamdulillah.